Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ashaballahu sabahakum. Wahayya naftah dirasatana fi hadha sabah biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat tullab wat talibat fi hadha sabah al-mubarak. Nahnu sanatahaddas 'anil 'athfi. Kama arafna anna hadha yakni babul 'athfi babun la yahtaju ila waqtin tawil. Wa tafhiman lakum sa'antik bilughatil Indonesia. Baiklah, alhamdulillah kembali kita belajar bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-'athfu. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah kata sambung. Pada materi athof ada 3 istilah yang sering muncul. Yang pertama yaitu huruf athof, yang kedua ma'tuf, dan yang ketiga ma'tuf alaih. Huruf athof itu artinya kata sambung, sedangkan ma'tuf adalah kata yang disambungkan. Dan ma'tuf alaih itu adalah kata yang menjadi sandaran untuk kata yang disambungkan. Nah, lebih jelasnya, mari kita tengok bersama-sama contoh di samping. Nama Zaidun wa Bakrun. Zaid dan Bakar telah tidur. Wa, di situ dia sebagai huruf athofnya atau kata sambung. Dan Bakar, dia sebagai ma'tuf atau kata yang disambungkan. Sedangkan yang terakhir Zaidun, dia sebagai ma'tuf alaih atau yang menjadi kata sandarannya. Kemudian lanjut, harful athfi atau huruf athof. Nah, setidaknya ada 9 huruf athof yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah wa, artinya dan. Contoh, ja'a Zaidun wa Hamidun. Zaid dan Hamid telah datang. Au, artinya atau. Contoh, yaqra'il jaridah awil majallah. Bacalah koran atau majalah. Fa, artinya lalu atau setelah itu. Contoh, yahubbur rihu awraqasy syajarati fa'asqataha. Angin meniup dedaunan pohon lalu menggugurkannya. Summa, artinya kemudian. Contoh, hadara Ahmad summa Umar. Ahmad datang kemudian Umar. Huruf athof fa dan summa ini keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu berarti lalu, setelah itu, atau kemudian. Lantas bagaimana membedakan atau kapan kita menggunakan fa dan kapan menggunakan summa? Begini penjelasannya. Huruf athof fa ini menunjukkan makna kejadian yang berlangsung secara berurutan tanpa jeda. Seperti contoh tadi, angin meniup dedaunan pohon lalu menggugurkannya. Ketika angin meniup dedaunan pohon, seketika itu juga lalu menggugurkannya, kemudian menggugurkannya. Jadi kejadian yang berlangsung secara berurutan tanpa jeda, langsung seketika itu juga. Sedangkan untuk summa, ini menunjukkan suatu kejadian yang berlangsung secara berurutan namun ada jedanya. Seperti contoh, hadara Ahmad summa Umar. Ahmad datang. Beberapa saat kemudian Umar datang. Nah, di situ ketika menggunakan huruf athof summa menunjukkan sebuah makna yang berkelanjutan, berurutan, namun ada jeda. Seperti itu perbedaannya. Kita lanjutkan. Huruf athof berikutnya yaitu bal, artinya bahkan. Contoh, ma'a manal kuffar bal kadzabu bi ayatillah.
Tidaklah orang kafir itu beriman, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Selanjutnya, huruf ataf am memiliki arti ataukah. Contoh, aqribun baituka am ba'idun, apakah rumahmu dekat atau jauh? Kemudian lakin artinya tetapi. Contoh, ma akaltu lahman lakin samakan, aku tidak makan daging tetapi makan ikan. Kemudian la artinya tidak atau bukan. Contoh, ishtaraitu lahman la samakan, saya membeli daging, tidak membeli ikan. Yang terakhir yaitu hatta, artinya hingga. Contoh, akaltu samaka hatta ra'sahu, saya makan ikan hingga kepalanya. Itu tadi merupakan 9 huruf-huruf ataf. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu kaidah ataf. Kaidah ataf itu harus sama dalam i'rabnya. Antara ma'tuf alaih dan ma'tuf itu harus sama dalam i'rabnya. Dalam kata lain, i'rab ma'tuf alaih itu sama dengan i'rabnya ma'tuf. Misal, ketika ma'tuf alaihnya i'rabnya rofa atau marfu, maka otomatis ma'tufnya juga harus marfu. Contoh, ja'a Zaidun wa Hamidun, Zaid dan Hamid telah datang. Zaid itu sebagai ma'tuf alaih, i'rabnya rofa dengan dhammah, maka otomatis Hamid sebagai ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaih, harus rofa juga. Karena Zaid rofa, maka Hamid harus rofa. Kemudian misal ma'tuf alaihnya mansub atau nasab, maka otomatis ma'tufnya juga harus nasab, harus mansub. Contoh, ishtaraitu lahman la samakan, aku membeli daging, bukan ikan. Lahman itu ma'tuf alaih, i'rabnya nasab, tandanya dengan fathah. Maka otomatis samakan sebagai ma'tuf itu juga harus nasab, harus mansub mengikuti ma'tuf alaih. Yang terakhir, ketika ma'tuf alaihnya majrur atau jar, maka ma'tufnya juga harus ikut majrur, harus ikut jar. Contoh, marartu bitullabi wal mudarrisati. Tullabi itu majrur karena didahului dengan huruf jar, yaitu bi. Karena tulab didahului oleh huruf jar, maka otomatis tulab i'rabnya menjadi i'rab majrur. Sehingga ma'tufnya atau mudarrisat di situ juga harus majrur, harus jar mengikuti ma'tuf alaihnya. Oke. Demikian materi tentang ataf pada hari ini, untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan itu di timeline kelas e-learning masing-masing. Kita adakan diskusi di timeline kelas e-learning. Kemudian cukup sekian materi untuk kali ini. Aku syukran katsiran wa ila liqa fi waqtil akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.